Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Badan Mulgerian. Seperti biasa, hari ini kebetulan hari Rabu 3 September 2025. Hari yang cukup menarik, IHSG masih lanjut menguat dan seperti biasa nanti kita akan masuk IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base di deskripsi dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, sampai Jumat tanggal seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Bagi teman-teman yang mau gabung grup Telegram cuan-cuan saham yang publik ya, itu gratis ya. Teman-teman bisa klik link Telegram yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi video ini akan ada link Telegram, teman-teman bisa join, itu CCS publik, free atau gratis. Nanti sekali akan ada discuss, stock pick, view saham dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa saya tinggal buka YouTube cuan-cuan saham, lalu cek video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Teman-teman bisa simak infonya sekitar 6 menit, dan kalau sudah copy tinggal mendaftar melalui link Google Form yang ada di deskripsi ya. Itu kalau misalkan nanti sudah submit, tinggal menunggu invitasi aja. Bedanya dengan yang free jelas akan lebih intens, baik dari diskusi, stock pick, view saham, Zoom meeting dan lain sebagainya. Nah, ada yang baru juga di CCS, itu ada membership untuk yang YouTube ya. Jadi ini saya coba provide untuk teman-teman yang mungkin tidak pakai Telegram atau tidak pengen pindah ke Telegram ya. Bagi teman-teman yang bergabung grup membership cuan-cuan saham yang di YouTube, bisa nanti tinggal teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham via desktop, jadi bukan pakai HP ya, pakai komputer. Nanti di sebelah tulisan subscribe akan ada join. Teman-teman tinggal pilih programnya, itu semuanya sama, tinggal bebas aja teman-teman mau subscribe yang berapa, seperti itu. Kontennya akan ada setiap minggu, jadi setiap hari Minggu akan ada konten untuk membership, isinya stock pick ya. Dan stock pick minggu kemarin kita ada Antam, MDKA dan juga BTP, Antam, MDKA dan ada satu lagi yang belum jalan ya. Untuk yang Antam dan MDKA sudah hit jalan, cuman tinggal ya masih ada satu stock pick yang masih belum jalan. Intinya itu fokus di stock pick untuk mingguan untuk yang YouTube membership. Nah, oke, itu tadi sedikit info. Kita langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini market masih menguat 1,08% dan candlenya pun juga sempat mau tidak bagus, tapi ditutupnya ya lumayan bagus lah. Indian badinya masih lebih tinggi daripada shadownya ya, walaupun sudah mulai masuk area supply. Dan kelihatan banget kalau market mulai rotasi ya. Jadi kemarin sudah saya info juga, flow mulai masuk ke batu bara, dan hari ini pun juga mulai pada jalan. Mungkin sudah mau mendekati akhir tahun, musim dingin, winter dan lain sebagainya. Itu salah satu katalis dari batu bara. Cuman yang jelas ya, yang namanya market pasti ada rotasi ya, dari uang itu apa yang sudah naik tinggi pada di TP masuk ke yang belum jalan, dan sekarang terasa mulai pindah ke IDX Energy. Nah, kalau kita bahas price actionnya IHSG, di mana saat ini IHSG pun juga sebenarnya masih uptrend. Dia punya uptrend line di sini satu kali, kena dua kali, dan kena yang ketiga. Dan sebenarnya ketika uptrend line itu kena, potensinya adalah swing high karena dia baru aja swing low. Nih, kalau misalkan kita bisa tarik satu lagi sebuah uptrend channel ya. Nih, misalkan kita tarik dari sini, nggak bagus, malah jadi kayak racing wedge. Kita tarik yang bawah aja, dari sini kena ke sini, lalu kita tarik ke atasnya. Nah, ini kan IHSG punya sebuah uptrend channel ya, tuh. Dan terakhir dia baru aja swing low. Ini kan dia swing high, lalu dia swing low. Dan ya, kalau memang mau melanjutkan uptrendnya, maka setelah ini dia akan swing high, alias all time high ya, karena last high-nya di 8030 itu all time high. Kalau misalkan memang mau swing high, maka akan terjadi yang namanya higher high, seperti itu. Kita bisa tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah ya. Nih, dari sini 8.000 sekian sampai bawahnya kemarin di 7.500, dan sekarang sebenarnya IHSG ini berada di area pullback. Kalau trading plan biasanya udah TP1 ya. Tuh, tapi ya kalau misalkan besok masih lanjut ya masih cakep juga. Intinya sih kalau kita bilang konfirmasi ya 7920 lah. Kalau misalkan besok berhasil break 7920 dan closing di atas 7920, besar potensinya IHSG menyentuh 8000 lagi.
Dan kalau baru break yang 8.000 itu baru dia higher high, targetnya 8.200 sampai 8.300. Kalau misalkan besok dia lanjut menguat dan closing dengan bagus. Tapi ya perlu diingat juga besok itu weekend ya, maksudnya Kamis, soalnya Jumat itu kan tanggal merah. Kamis itu hari bursa terakhir. Dan ya kalau misalkan besok terjadi aksi selling take profit, ada potensi IHSG pun bisa koreksi juga seperti itu karena dia sudah di area pullback. Intinya penentuannya besok ya. Dan kalau misalkan nanti dia koreksi, kita perhatikan juga apakah sampai lower low atau higher low atau same low atau patah uptrend dan lain sebagainya, kita update lagi view-nya. Yang jelas untuk saat ini mungkin kalau teman-teman kemarin ikut serok-serok di bawah 1 September ini bisa bersiap untuk take profit sebagian, trimming lah bahasanya, karena dia sudah mulai masuk ke area kuat, area pullback dan area TP1 seperti itu. Untuk support, karena dia berhasil closing di atas 7850 ya, kita bisa gunakan 7850 sebagai support 1, lalu support 2-nya di 7 sini bisa kita gunakan juga 7750, baru terakhir support 3-nya di sekitar 7600-an seperti itu. Untuk resist 7920 baru 8000. Kalau all time high IHSG cakep karena dia masih uptrend dan melanjutkan uptrend channelnya. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Tapi kalau dirasa-rasa kayaknya September ini jadi bulan rotasi. Maksudnya gimana? Yang sudah naik tinggi pada kena TP, ya tukeran lah. Dan proses itu memang biasanya bikin market itu either itu sideways atau jadi koreksi terlebih dahulu. Yang udah naik tinggi contoh apa? Misalkan saham-saham konglomerasi ya, pasti kan ada capeknya juga tuh. Ya, mereka pada kena TP, mulai pindah ke saham-saham yang belum jalan. Contoh batubara dan lain sebagainya. Saham-saham old school lah bahasanya, seperti itu. Kalau sekarang yang kita lihat yang baru jalan pada gold ya, emas. Mungkin next barangkali bisa minyak, batubara juga sekarang mulai jalan, CPO kan udah jalan dari kemarin. Komoditas masih oke. Properti pun juga saya rasa untuk sekarang prosesnya swing low dulu. Ya, udah pada kena swing high, ini baru pada mau swing low dulu. Jadi mungkin properti kalau saya rasa saat ini agak ya nggak punya kepentingan ya. Kalau punya kepentingan red issue dan lain sebagainya ya dia udah beda sendiri lah. Tapi kalau untuk yang sektoral kayaknya ada potensi swing low dulu. Bahkan kalau hari ini kita lihat yang jalan kan juga IDX infranya juga khususon konstruksi ya tuh, sama batubaraan tuh. So far ya mungkin tuh yang akan jalan habis ini, kita pantau aja ke depan dan jangan lupa selalu batasi resiko. Tuh juga masih bertahan di atas EMA 50, bisa kita gunakan untuk patokan. Oke, itu untuk IHSG, kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari, kita bahas di top value ya. Mulai banyak saham yang baru, senang sih. Maksudnya dari kemarin beberapa waktu ya, sebulan yang lalu ya. Kalau kita perhatikan yang perform itu kan konglomerasi semua ya, kayak misalkan BRPT, Cuan, terus DSSA dan lain sebagainya. Kan konten kemarin kan bahasnya itu terus ya, karena ya yang jalan, yang ada volume, yang ada value itu doang gitu. Maksudnya yang lain pada belum ada jalan. Tapi kalau kita perhatikan hari ini kan mulai banyak yang baru, kayak contoh Harum ini mulai masuk, Archie juga mulai masuk, Indi juga mulai masuk, Harta juga mulai masuk, terus juga ada ya mulai ada rotasi lah dari sektornya seperti itu. Intinya sih sama, selalu batasi resiko aja. Kita mulai dari Antam, nggak kita bahas dulu ya, masih on track. Intinya tinggal TS aja, seberapa nanti dia kena targetnya semua sudah saya bahas, baik yang membership maupun juga public. Saya pengen coba cek apa nih, Pani, Peak, kok malah sellernya cukup kuat. Boleh deh kita coba bahas Pani ya. Sebenarnya kalau dibilang yang oke sih CBDK harusnya ya. Tapi ya kita bahas aja untuk Paninya. Dua-duanya oke sebenarnya. Tapi kita bahas price action ya. Oke, kita bahas Pani di mana hari ini dia turun 2%, candle-nya solid, volumenya agak kurang enak ya. Terakhir Pani sedikit kita review, double bottom setelah koreksi, naik di sini konsol, breakout, naik lalu dia menyamping lagi. Kalau kita perhatikan ya, terakhir ini kan dia swing high dan sebenarnya jatahnya setelah swing high adalah swing low. Tapi memang dia belum kena dari uptrend lainnya, sudah ada rebound seperti itu. Itu gambaran untuk medium atau gambaran besarnya. Nah, spesifik ke view kecilnya, saya rasa sih untuk saat ini ya, Pani ini cenderung sedang konsolidasi atau sideways lah, biasanya disebut seperti itu. Nah, dan range-nya itu di sini. Dari 14.500 sampai high-nya di 16.650. Kira-kira view-nya sama persis ketika di sini, ya. Rally bis rally lah ini istilahnya ya.
rally, base, rally, base. Nah, habis ini apakah dia akan rally lagi atau drop, itu nanti kita perhatikan lagi. Dan kalau kita perhatikan juga dengan uptrend channel tadi, itu kan juga pas ya areanya dari si Pani ini. Tuh, dia baru aja kena swing high-nya. Dan ya ada potensi dia swing low. Kalau misalkan ditarik sampai kapan kenanya, ya mungkin masih di Oktober bahkan ini kalau mau nunggu uptrend channelnya kena ya. Atau mungkin dia lebih cepat koreksinya ke bawah, kena besok di September, itu bisa juga. Yang jelas saat ini kalau saya rasa Pani ini masih ngebase ya. Itu range dari 16.700 sampai low-nya di 14.500. Dan seperti biasa, biarkan market yang mengkonfirmasi. Kalau dia breakout dia lanjut, kalau dia breakdown dia koreksi. Mungkin satu hal yang bisa jadi data dukungan adalah divergen, karena ini kita menggunakan uptrend channel ya. Dan kalau kita perhatikan belum ada divergen, karena ya ini indikator masih higher high, sedangkan harganya pun juga masih higher high. Jadi ya masih oke lah kenaikan ini. Bahkan bisa aja nanti dia bikin hidden bullish ya. Tuh, kalau misalkan dia sampai ke bawahnya sini, karena artinya harga ke atas sedangkan indikatornya ke bawah, hidden bullish divergent, tren akan berlanjut. Cuma untuk saat ini ya gampangnya kita gunakan patokan ini aja. Intinya kalau dia break 16.700 dia lanjut, kalau misalkan dia jebol 14.500 dia ada reversal seperti itu. Nah, kalau mau entry dalam keadaan sideways atau ranging seperti ini, entry lah dekat-dekat support bawah. Kenapa? Biar resikonya kecil ketika tidak sesuai plan atau perlu cut loss seperti itu. Yang agak kurang enak ini sih, maksudnya apa ya? Sellernya mulai dominan di area sideways ini. Kalau kita perhatikan ya, ketika sideways di sini, ini teman-teman bisa perhatikan, bayarnya kan lebih dominan. Nih, ketika merah kecil-kecil, hijau gede, merah kecil-kecil, hijau gede, merah kecil-kecil lagi, hijau gede, sampai akhirnya dia breakout. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ini merah-merahnya alias candle sellernya cukup dominan ya, tuh. Tapi ya lagi-lagi biarkan market yang konfirmasi aja. Intinya dia breakdown 14.500 dia koreksi, kalau break 16.700 dia lanjut. Dalam keadaan sideways, satu hal yang bisa dilihat adalah akumulasi maupun distribusi. Dan kalau kita gunakan template yang bandarmologi ini ya, ternyata pada saat sideways saat ini si Pani cenderung untuk distribusi ya. Nih dia kan rangingnya di sini. Dari tanggal berapa nih? 23 Juli sampai saat ini ya. Dan kalau kita perhatikan pun juga di sini dari 23 Juli, mana 23 Juli? 31, 23 ya, dari sini sampai sekarang ini kan masih cenderung distribusi seperti itu. Cuman ya belum menentukan juga, siapa tahu baru mau di cover atau apapun itu. Yang jelas ya gunakan price action untuk patokan dari Pani ini seperti itu. Beda ketika dia sideways di sini, yang terjadi adalah akumulasi, barangnya dikumpulin. Tapi ketika sideways di atas, barangnya distribusi seperti itu. Ya gunakan patokan area tadi aja. Kalau jebol 14.500 dia koreksi, break 16.700 dia lanjut. Cara memanfaatkannya gimana mas? Kayak gini, misalkan teman-teman posisi sudah punya barang ya, misalkan dalam kondisi floating loss, misalkan average-nya di 15.9 kayak gitu, ya bisa digunakan untuk stop loss 14.500 itu, tinggal dihitung resikonya. Kalau misalkan jebol 14.500 berarti exit dulu, itu kalau udah punya barang dan nyangkut. Kalau punya barang bawah, misalkan punya barang 11.000 gitu ya ini bisa digunakan buat trailing stop. Jadi kalau jebol 14.500 bisa take profit sebagian atau semua seperti itu. Tapi kalau breakout atas bisa tetap di hold karena tren masih akan berlanjut seperti itu. Keputusan kembali ke masing-masing ya, ini cuman sekedar review aja. Untuk Pani kita lanjutkan. Setelah Pani kita coba cek BRMS kan udah kita bahas. Telkom, Harum. Oke, kita bahas Harum ya, yang hari ini MVP lah. Hari ini bintangnya Indi sama Harum ya. Oke. Kita bahas Harum, di mana hari ini dia naik 16,85%, candlenya sangat bagus dan volumenya juga sangat bagus ya. Sebelum kita ke view kecil, karena ini baru masuk ke konten ya, kita bahas ke view besar dulu, di mana Harum ini saham primadona. Teman-teman angkatan COVID 2021-2020 merasakan rally-nya lah. Itu bahkan dulu juga sempat stock split ya, tuh. Dari 200 naik ke 3.000. Kalau nggak salah waktu itu naiknya ke 10.000 karena dia stock split lah. Saya lupa stock splitnya di berapa. Tuh, dan sekarang kalau kita perhatikan dia turun sampai 590. Area tersebut adalah area dari nggak pas sih. Ya nggak jadi.
Saya kira kena uptrend channelnya ya. Dan kalau misalkan kita coba tarik Fibonacci, nah tuh ternyata kemarin dia ke 570 itu retracement ke Fibonacci 0,618. Di area tersebut juga pas di area neckline tahun 2018. Jadi dia punya low, high, higher low, higher high, resist become support seperti itu. Dan kalau misalkan ditanya sekarang dia bakal naik sampai kemana, seperti biasa kita juga bisa tarik sebuah trend ya. Nih. Dimana kalau kita perhatikan masih ada spread untuk yang di atas. Jadi ya untuk saat ini Harum baru breakout yang di sini. Ya, di sini kan dia udah break seperti itu. Nanti kita bisa tarik Fibonacci-nya dari yang sini. Nah, kita ke view yang lebih kecil, kita cek di weekly, siapa tahu ada sesuatu yang di balik bakwan. Dan kalau kita lihat ini naiknya cukup bagus ya, disertai dengan volume-volume yang menguat juga. Tuh. Dan kalau kita masuk ke daily, Harum sudah punya struktur yang namanya higher low, higher high. Low, high, higher low, dan dia sudah higher high seperti itu. Yang pertama tadi dia sudah break yang di sini, kita bisa tarik Fibo dari atas sampai ke bawah, dan sebenarnya ini Harum sudah mulai masuk ke area pullback ya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru mau FOMO itu hati-hati karena ya sudah masuk di area kuat lah. Tapi sebenarnya kalau saya lihat dari volume hari ini ya, ini volumenya optimis sih. Tuh, naiknya bukan naik kopong, volumenya gede bahkan dengan akumulasi. Bisa aja nanti dia bikin continuation atau swing low dulu untuk nanti kembali menguat lagi. Intinya saya rasa Harum bisa masuk watchlist ya, tinggal kita perhatikan pergerakannya. Ini kena Fibo 0,618 sampai 0,786 di area 1040 sampai 1220 dan dekat dengan downtrend lainnya. Itu yang perlu diwaspadai saat ini. Itu satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan juga Harum ini punya uptrend channel karena dia sudah punya higher high ya. Nih, kita bisa tarik dari bawah sampai ke atas untuk mencari target dari si Harum. Nih. Nah, tuh. Dan ya kalau dilihat dari swing high-nya mungkin saya rasa masih ada upside ke sekitar 1200-an ya. Ini di area berapa nih? 1170 lah. Pas nanti kena swing high-nya atau uptrend channelnya seperti itu. Atau kita bisa tarik dari atas ini sampai ke bawah Fibonacci-nya. Sebenarnya untuk yang higher high-nya udah kena juga targetnya 1045 sampai 1100. Tapi masih ada upside dari swing high-nya. Saya rasa sih masih ada potensi sampai 1200 seperti itu. Karena masih ada space lah bahasanya untuk menguat seperti itu. Cuman ya itu jangan FOMO karena udah naik 16% juga hari ini, udah masuk area pullback-nya TP1, jadi ya batasi resiko. Untuk support jelas masih jauh, dia support masih 930 bahkan. Mungkin kalau misalkan kita pakai intraday ya 1 jam, ini juga sempat ada continuation, ya supportnya masih di 1000 lah untuk Harum nih saat ini. Jadi ya lumayan jauh dari supportnya, jadi jangan FOMO juga karena posisinya cukup jauh seperti itu. Indian masih oke view-nya, ada potensi bullish kalau ada koreksi ke samping, konsolidasi maupun swing low koreksi itu bisa dipantau dan nanti dimanfaatkan untuk entry. Kita lihat transaksinya, price action bagus, auto bagus juga, terjadi akumulasi untuk hari ini. Dan kalau kita perhatikan juga Harum ini mulai dikumpulin barangnya ya. Jadi kemarin dia nyamping itu disertai dengan akumulasi, walaupun belum terlalu signifikan, cuman Indian barangnya sudah mulai dikumpulin juga. Makanya yang terjadi dia berhasil breakout. Kalau kita perhatikan kan dia juga punya apa ya, sideways lah bahasanya, fast box di sini, nih, tuh. Dan di fase tersebut terjadi akumulasi oleh Harum. Jadi ya makanya hari ini dia berhasil breakout. Intinya sih itu, selalu batasi resiko aja. Untuk Harum kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Archie kemarin udah kita bahas kayaknya ya, saya lupa. Kita skip dulu. Brand ini kayaknya mau lower low nih. Ya memang ini mau gantian. Tuh. Kalau misalkan besok dia jebol, lanjut koreksi, view-nya masih bisa digunakan sih, terakhir saya bahas. Astra malah lower high. Nah, kita bahas Indi sekalian deh. Duo Lipa. Oke, kita bahas Indi, di mana hari ini dia naik 24,81%. Arah ya, candle-nya sangat solid dan volumenya sangat besar. Seperti biasa, sebelum ke view kecil, kita ke view besar dulu, di mana Indi ini juga cenderung simetrikan triangle lah ya. Dia punya lower high dan juga punya higher low
seperti itu. Dan kalau kita masuk ke view kecilnya, spesifik aja, untuk indie ini cenderung view-nya adalah continuation, ya. Nih, terlihat dia punya bullish flag lah bahasanya ini ya. Ini tiangnya, lalu ini benderanya, dan hari ini sudah berhasil breakout. Seperti itu. Posisi baru di resist 1665 untuk indie ini. Cuman kalau misalkan dia besok berhasil breakout 1665, masih ada upside dari indie, yaitu di 1860 sampai 1990. Kalau misalkan 1665-nya berhasil breakout. Tapi yang perlu diperhatikan juga sebelum menuju ke sana, ini ada resist di sekitar 1800 ya. Jadi ini resist di 1800, misalkan 1665-nya besok break, akan uji dulu, baru selanjutnya ke targetnya di 1860 sampai 1990. Sama dengan si Harum tadi, untuk support masih jauh, jelas, ini bahkan 1400, 1500, 1570 support terdekat. Sedangkan posisi sekarang baru di resist 1665, baru 1800, lalu 1860, seperti itu. Mungkin kita bisa pakai intraday juga untuk cari supportnya. Ini masih continuation. Kita coba pakai 4 jam 30 menit ya. Supportnya masih sekitar 1540 sampai 1500 untuk saat ini. Seperti itu. Lebih ke yang punya barang aja sih. Misalkan teman-teman hari ini punya indie ya. Tuh, siapa tahu besok dia break 1665 dengan mantap, bukan yang shadow false break dan lain sebagainya, bisa dilanjutkan ke target selanjutnya. Kita lihat transaksinya untuk hari ini. Indie cenderung akumulasi tapi kecil ya, netral, small. Kalau kita perhatikan ke belakang juga tidak terlalu relevan dengan indikator ini, seperti itu. Jadi ya tapi kalau kita cek lebih ke belakang lagi masih cukup surplus ya. Tuh, enggak sih ternyata. Ya bisa kita simpulkan tidak terlalu kompatibel lah dengan bandar value ini terhadap price action-nya. Mungkin pure ke price action aja, tinggal gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko, seperti itu. Untuk indie kita lanjutkan, saya pengen coba cek harta kita bahas lah. Dia juga ya banyak hari ini yang pada keluar dari sideways-nya ya. Kita bahas harta, di mana hari ini dia naik 24% dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar juga. Terakhir harta ini juga saham bullish ya. Di sini dia naik, continuation naik lagi, dan masuk ke fase sideways. Saham gold related lah, kan hampir pada sideways semua ya kemarin. Ketika goldnya konsolidasi, saham-sahamnya pun juga konsolidasi semua. Harta, Antam, dan lain-lain lah. Itu kan kalau bentukannya kan pada sideways semua, termasuk harta ini. Dia ranging dari bulan April 2025, low, high, same low, same high, same low, same high. Nah, yang bagus terakhir ini, dia gak same low, tapi bikin higher low. Low, high, higher low, dan hari ini terjadi higher high. Seperti itu. Nah, apakah dia all time high? Kita coba cek big view-nya ya. Dan ternyata dia all time high. Maka dari itu ya jelas sky is the limit. Dan kita bisa tarik Fibonacci untuk mencari target higher high-nya. Itu dari atas sini sampai ke bawah sini. Dan sebenarnya dia udah masuk target juga 900 sampai 980 untuk target higher high dari harta. Artinya apa? Sama juga, kalau teman-teman belum punya barang jangan FOMO. Kalau udah punya barang mungkin siap-siap untuk trailing stop. So far sih naiknya masih bagus ya. Volumenya gede banget. Ini pergerakan yang bagus dan dia masih menguat lah. Volumenya ini masih membesar. Most likely tidak ada divergent dan bisa diperhatikan siapa tahu nanti dia konsol menyamping lagi atau bikin continuation, bisa dimanfaatkan untuk entry. Yang jelas untuk sekarang sudah kena target di 900, jadi ya jangan FOMO dan jangan lupa selalu batasi resiko. Sideways-nya juga ada akum ya, walaupun tidak konsisten, tapi barang tarikan awalnya masih surplus. Kita lihat transaksi hari ini pun juga cenderung akumulasi, jadi ya so far semuanya oke, seperti itu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk harta kita lanjutkan. Adi sayang banget ya, kemarin udah kita bahas, ternyata masih ada yang belum boleh lewat ya. Masih minta barang, papa minta saham. MDKA, Pegas, PSAP, MBMA. MBMA besok bisa breakout nih.
View-nya masih sama sih, nggak usah kita update dulu ya. WiFi juga masih sama, ini malah mau lower low. View-nya sideways, perhatikan aja, ini juga ada dibahas di konten terakhir, masih bisa digunakan. BRPT kemarin udah kita bahas ya, menarik ini. WRG juga oke. MTech, apakah sudah saatnya MTech putar balik ini? Energi Adaro, boleh deh kita coba bahas view-nya MTech ya, karena kalau kita lihat MTech Group, ini ada MTech, SCMA, nih udah agak berat naiknya. Ya mungkin mau istirahat ya, karena juga rally-nya udah kenceng banget, gantian sama yang lain. Kita bahas MTech-nya aja. Oke, kita bahas MTech, di mana hari ini dia naik 1,9%. Candle-nya sih nggak terlalu bagus ya, dengan volume yang cukup besar juga. Terakhir MTech rally ketika dia di bawah sini, kemarin sempat sideways juga view-nya. Nih, bukan sideways sih, cenderung ke downtrend line. Karena di sini ada high ya, dan di sini juga lower high. Tuh, dia berhasil breakout, continuation, break lagi, continuation lagi, break lagi, dan sekarang di 1340. Kalau teman-teman ingat, bigger view-nya dari MTech ini memang sudah mulai masuk ke area yang cukup kuat ya. Kita tarik dari atas sampai ke bawah, dan sekarang posisi sedang di Fibonacci 0,618. Kalau dari monthly sebenarnya candle-nya masih bagus ya, bahkan bisa berlanjut juga. Cuman kalau saya lihat daily ini kok agak apa ya? Ya biasanya agak was-was aja sih seperti itu, karena ya tumben naiknya agak kurang mantep seperti itu. Mungkin mau gantian bisa juga, tapi ya kalau misalkan enggak ya masih bisa lanjut lagi seperti itu. Intinya untuk saat ini saya pengen view-nya MTech itu ada di, kalau saya bilang cenderung ke apa ya? Ya dia udah patah uptrend yang pertama. Ini kan kemarin kan dia trennya kan sangat impuls yang di sini. Tuh. Belum patah juga sih sebenarnya. Tuh. Yang jelas kemarin ketika dia koreksi ke 1125 itu kan dia membentuk low, walaupun belum ada breakdown structure ya. Dan PR sekarang memang dia harus higher high ya. Alias breakout area 1435. Kalau misalkan dia higher high, jelas lanjut, kita bisa tarik dari atas balik ke bawah, targetnya di 1500 sampai 1600. Itu kalau dia berhasil break 1440. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa breakout 1440, takutnya dia ini sedang bikin apa nih? Kalau di bawah kan kaki kedua ya. Kalau di atas apa nih? Topi kedua. Seperti itu. Jadi ya mindsetnya selama dia belum breakout area 1435, kenaikan ini masih pullback seperti itu. Alias itu ya trend structure ya. Kalau uptrend kan higher low higher high, kalau downtrend lower high lower low, kalau sideways same high same low. Nah karena dia ini belum berhasil higher high, kita asumsikan masih same high aja, dan kalau misalkan memang dia mau ke sideways, potensinya adalah same low, yaitu ke 1130 seperti itu. Intinya sih yang pengen saya sampaikan ya, kalau misalkan teman-teman belum punya barang, jangan FOMO, karena udah lumayan tinggi untuk MTech ini, dan juga agak kurang enak handle-nya hari ini. Tapi kalau punya barang, misalkan punya barang bawah ya, average 600 lah atau berapa lah, trailing stop mungkin bisa di bawah ini, 1130. Selama nggak jebol 1130, MTech masih bisa lanjut, tapi kalau misalkan dia jebol ada short term reversal, seperti itu. Untuk support sekarang yang masih 1165, sedangkan untuk resist dari 1400 sampai 1435. Satu hal yang bagus dari semua MTech Group, ini transaksinya bagus ya, semua akumulasi, termasuk MTech juga. Terlepas dari beritanya udah pada mau keluar, anak-anaknya pada mau IPO, terus juga Piala Dunia dan lain sebagainya. Cuman ya udah lumayan tinggi lah naiknya seperti itu. Mulai masuk ke area kuat juga. Intinya jangan FOMO dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk MTech kita lanjutkan. Kita coba cek apa nih. Toba kemarin udah kita bahas ya, ini malah kayak mau lower low ini. Kalau cek view Toba bisa cek video kemarin-kemarin aja.
Inco juga lumayan 6%. Cuan ini juga sama. Tadi yang saya maksud ketika bahas ISG ya, kayaknya mau ada rotasi lah dari saham-saham konglomerasi ke saham-saham yang pada belum jalan. Ya mungkin kepentingannya udah selesai dan apapun itu dan lain sebagainya, perlu gantian juga. Kita bahas apa nih? Atau mungkin itu dulu aja ya untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.